Oke, pemirsa kita balik lagi dan tentunya juga mungkin karena kita melihat dari apa ya latar belakang yang disampaikan atau juga dideskripsikan sama Ibu Pah tadi ya. Nah, pastinya juga ini khususnya untuk kesehatan reproduksi wanita gitu ya. Iya. Nah, dan tentunya juga mungkin ya jadi untuk ilmu juga sih buat kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya apakah mungkin apa ya Bu Ipa mungkin dari researchnya atau juga mungkin dari apa ya dari ya pasti juga sebelum melakukan riset ini pasti juga sudah melakukan juga penelitian-penelitian juga ya menganalisis. Nah, itu tingkat kesadaran dari perempuan-perempuan sekarang ya atau juga wanita-wanita sekarang aware terhadap kesehatan reproduksi itu di tingkat berapa sih gitu kita sekarang atau mungkin meningkatkah gitu ya khususnya mungkin di kota Banda Aceh untuk dari untuk kalangan dan satu lagi dari kalangan usia mana gitu yang mungkin dari ada data-datanya yang ternyata menjadi masalah serius gitu ya kalau misalnya tidak diperhatikan seperti apa? Memang kalau misalnya dari segi kesehatan reproduksi sendiri ini kebetulan kami untuk tim IPA sendiri juga berkolaborasi dengan salah satu dosen kebidanan dari Prodi Gizi ya. Dari Gizi itu dari Prodi S1 kebidanan yaitu Bu Nuzulul. Bu Nuzulul Rahmi. Nah, beliau juga salah satu dosen kebidanan. Nah, jadi kami berkolaborasi. Nah, ini terkait permasalahan yang sering dialami oleh wanita pada umumnya. Jadi makanya diangkat menjadi ini mungkin perlu nih untuk ada terobosan terbaru diciptakanlah mungkin kan biasanya itu nanti ada yang ratus V yang biasanya udah tradisional ya. Nah, ini kami kayak apa ya? Tercetus lah pengen lah mungkin bisa nih untuk yang sering dialami oleh para wanita yaitu misal keputihan abnormal atau gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Nah, dengan yang disebabkan oleh bakteri ya khususnya yang disebabkan oleh bakteri. Nah, kami pengen menemukan satu antibakteri yang bagus yang yang dia itu mampu untuk membunuh bakteri-bakteri penyebab salah satu penyebab dari vaginosis bakteri tadi ya yang dialami pada wanita pada umumnya. Nah, itu sih harapannya mungkin itu karena melihat mungkin sering sering adanya permasalahan yang dialami itu yang keputihan abnormal ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang untuk tingkat dari kesadaran dari para wanita sendiri kayak juga semakin meningkat ya? Iya, semakin meningkat dong pastinya tentunya ya. Dengan ini. Alright. Nah, terus juga kalau misalnya nih pas sebagai mungkin kita curi ilmu sedikit ya. Karena juga mungkin lebih spesifik juga itu bagaimana pemanfaatan tanaman-tanaman atau juga tumbuhan-tumbuhan liar gitu. Nah, terus juga mungkin mungkin bisa sedikit kasih referensi gitu ya. Nah, kalau misalnya dari keilmuan yang IPA pelajari, nah ternyata mungkin selain on sirapo ini atau juga mungkin dari ekstrak-ekstrak apa lain itu ada nggak sih yang mungkin yang masih berpotensi gitu ya, yang tentunya juga bisa kita olah. Jadi mungkin masyarakat menganggap wah ini nggak bermanfaat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sekitar halaman kita atau juga mungkin lingkungan kita di kebun-kebun gitu masih banyaknya atau gimana sih kalau sekarang itu? Banyak sekali sih. Jadi banyak sekali mungkin potensi daun-daun tumbuhan liar ini yang mungkin kita pikir dia itu hanya sebagai semak belukar ya, tapi ternyata dia memiliki potensi yang sangat besar. Nah, ada juga misalnya kalau di pedesaan itu sering salah satunya ada tapi saya tidak tahu nih atau bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya di desa itu kan nanti dikenal dengan daun sikrep. Daun sikrep. Nah, itu untuk bahasa Indonesia masih dicari. Nah, itu juga bisa berpotensi sebagai anti kanker bahkan. Nah, itu cuman itu lebih bisa kita gali lagi nanti kan kita lakukan penelitian. Jadi banyak sekali memang tumbuhan liar ini yang memiliki manfaat besar sebenarnya. Cuma belum digali aja potensinya seperti itu. Nah jadi mungkin pihak-pihak terkait atau juga para peneliti khususnya ya mungkin bisa berkonsultasi dengan para orang-orang tua atau juga para sepuh di kampung ya. Mungkin kalau dulu-dulu kan karena mereka sering ya. Iya, jadi kan di masa-masa dulu ya namanya juga rumah sakit mungkin ya jauh atau bisa dibilang mungkin belum ada, tapi ya Masya Allahnya mereka juga bisa survive ya karena itu juga ya
karena kuasa Allah ya. Iya, Jadi betul. obat-obat itu ternyata ada di sekitar kita Iya. gitu. Nah, jadi itu bisa jadi ini juga ya dengan Iya, bisa berkonsultasi jadi. sama Iya, dengan orang-orang tua. para ini, Oke. para sesepuh tadi seperti Iya, Pak Armi benar. bilang ya. Jadi Kayak kita juga dulu bisa kan ada tahu. juga ini Pak Armi yang dari daun sesiju, nah Iya. untuk menurunkan demam. Iya, iya, benar-benar. Kemudian daun kembang sepatu katanya bagus untuk obat batuk. Nah itu daun melur. Pernah nih saya waktu kecil Iya. itu sakit tenggorokan. Nah itu orang tua tuh cuman meremas daun melur tadi, ekstrak daun melur itu jadi kayak gel. Nah itu kita minum dan alhamdulillah memang sembuh ya. ini apa radang tenggorokan. Nah seperti Iya. itu sih. Betul. Terus juga kalau nggak salah mungkin Ipa tahu nggak ya? Kalau saya dulu pernah tanya juga sih sama nenek tuh apa? Ke daun pria gitu ya. Nah itu ya, itu yang bagus juga daun pria itu. Ya Nah, dulu malah di kampung-kampung itu di daerah-daerah pasti ada gitu yang menanam satu rumah setidaknya ada. Iya. Tapi sekarang mungkin udah agak susah ya. Saya Iya. pun nggak pernah ketemu lagi gitu ya. Iya. Nah itu juga bisa untuk cacar air atau demam juga Iya, ya kan. nah, benar. Nah dan tentunya juga itu pastinya juga dengan kecanggihan sekarang ya kita juga bisa menelitinya Meneliti lebih pasti lanjut, luar benar. biasa menarik juga ya. Iya. Oke, nah jadi mungkin ini kita juga pengen tanya juga nih sebenarnya mungkin dari pengalaman IPA juga atau juga mungkin dari workshop atau juga apapun itu pelatihan-pelatihan yang IPA ikuti ya. Nah jadi sebagai direktur penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat atau juga LPPM. Nah jadi kalau misalnya di mungkin tahun 2005 ini dan juga tahun 2026, nah jadi mungkin dari skema-skema yang ada di Kemendikti Saintek itu mereka sekarang ini lagi berfokus ke mana sih gitu? Misalnya teknologi kah atau juga mungkin energi terbarukan atau juga mungkin Iya, benar. bidang kesehatan tuh. Nah mungkin lebih ke sama dari energi terbarukan juga saya lihat juga ada produk inovasi. Nah itu lebih mungkin kita sekarang ini dari segi penelitian dan pengabdian itu kalau bisa menciptakan inovasi. Oke, Nah inovasi ya, produk benar. inovasi lokal yang mungkin nanti kita bisa juga patenkan tadi seperti Pak Armi bilang ya. Nah itu sih lebih ke menghasilkan produk-produk yang berdampak ya, makanya Iya. berdampak ya. Jadi banyak ada kegiatan-kegiatan yang itu yang dibutuhkan tuh yang berdampak, yang membawa dampak bagi masyarakat. Ya langsung ya. Iya. Oke, nah terus juga pentingnya juga ya kita kolaborasi ya karena sekarang kan zamannya kolaborasi. Nah, Iya, jadi kalau misalnya seperti pas sendiri nih, itu gimana sih para dosen-dosen itu mungkin emang harus kolaborasi antar prodi gitu, antar ilmu ya kan? Iya, benar lintas prodi ya. Iya, iya, benar. Jadi memang untuk penelitian sendiri kita tidak fokus pada satu bidang keilmuan. Bidang keilmuan. Jadi lebih bagus memang sekarang ditetapkan, difokuskan itu biar adanya kolaborasi ini riset. Nah, kolaborasi bisa dari lintas prodi ataupun lintas bidang keilmuan tadi misalnya kayak seperti penelitian kami. Iya, benar. Itu udah berkolaborasi dengan dosen kebidanan karena ada kaitannya antara kimia. Jadi saya sebagai uji aktivitas antibakterinya, kemudian juga kolaborasi dengan dua dosen nih. Iya. Bidang keilmuannya yang Bu Nuzulul Rahmi itu kebidanan yang untuk terkait kesehatan reproduksi. Kemudian ada satu lagi Erlia Rosita itu kesehatan masyarakat. Oke, Nah, jadi match promosi gitu ya. kesehatan ya. Jadi bisa nanti kita kolaborasikan bagaimana itu. Iya. Ada bidangnya kan? Oke, nah juga mungkin contohnya kalau misalnya dari bidang kesehatan, kalau mungkin membuat sebuah inovasi alat apa gitu ya. Nah jadi itu pastinya juga untuk bisa berkolaborasi dengan para dosen-dosen dari TI juga TI bisa. ya, dari IT karena sekarang itu serba Internet of Things ya atau Iya, juga benar. IoT. Oke, nah yang terakhir nih Bu Pai, kita juga pengen tanya juga mungkin pesan-pesan atau juga tips-tipsnya ini buat para dosen-dosen ataupun siapapun kuliah di luar dosen juga mungkin para peneliti-peneliti juga gitu ya. Nah supaya juga bisa lolos memenangkan apapun itu program-program hibah ya yang tentunya juga itu ya bisa berdampak ke masyarakat dan tentunya juga bisa memberikan ya beneficial mungkin dari segi materi dan pengalaman juga buat kita gitu ya. Apa nih yang perlu ingin disampaikan gitu? Tips dan trik ya. Iya benar. Nah, kalau tips dan trik untuk lolos hibah lah ya. Iya benar. Nah kebetulan ini saya juga kali pertama nih Pak Armia ya. Mbak Armia jadi ini kali pertama lolos. Nah mungkin dari pengalaman saya yang mungkin bisa saya bagikan kepada pemirsa semua ya yang ada di rumah yang mungkin insya Allah mungkin kedepannya mungkin mau juga ikut dalam program BIMA ya, BIMA yang Kemdikti Saintek ini memang diadakan setiap tahun penelitian pengabdian bahkan bukan hanya di pengabdian dan penelitian, nanti ada banyak skema lainnya. Oke. Nah ini kalau saya kemarin kan skema PDP. Nah mungkin tipsnya mungkin yang pertama itu yang paling penting ya, yang paling penting itu kita harus
baca dulu buku panduannya. Ya, Buku benar. panduannya, kemudian ikuti semua syarat-syarat yang ditetapkan di sana. Kemudian kita menulis proposalnya itu upayakan seperti yang diminta, yang sesuai template. Nah, jadi jangan misalnya nanti judulnya tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, itu betul-betul kita hitung jumlah kata dari judulnya itu jangan sampai lebih dari 20 kata. Kemudian nanti di bagian pendahuluan, nah itu kan nanti ada memang kriteria-kriteria sendiri yang menjadi penilaian. Jadi kita ikuti sesuai dengan apa yang diminta dan upayakan memang sama persis. Nah, sesuai template ya. Jadi itu yang paling utama. Yang kedua, nanti upayakan penelitian kita itu menghasilkan suatu produk. Alright, Nah, itu ada produk inovasi yang mungkin itulah menarik dan itu yang kalau bisa yang belum ada dibuat oleh orang lain. Nah, jadi kita buat produk inovasi sendiri dengan nama sendiri yang unik, mungkin unik ataupun kayak lebih kreatif lah. Nah, itu yang akan memikat reviewer dari Bimanya nanti, oh ini bagus nih, ada terobosan terbaru, ada produk inovasi terbaru yang kreatif, nah inovatif. Nah, itu yang perlu menurut saya sih untuk jadikan tips. Oke, nah sangat berguna sekali ya. Nah, pasti juga nih pemirsa yang menjadi catatan ya buat siapapun itu, yang tentunya juga buat kamu yang tentunya juga ingin mengikuti program-program hibah supaya juga bisa menang gitu ya. Siapa tahu insya Allah nextnya Anda semuanya ya. Oke, ya Bu Ipa, terima kasih banyak untuk sharingnya ya, untuk waktunya yang pasti juga di sela-sela kesibukannya masih bisa memberikan sharing ilmu yang pasti juga bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan terima kasih sekali lagi pemirsa yang tentunya juga kita langsung pamit dari studio UBI TV. Kita berdua sekali lagi minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.